Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Qatar, Abu Dhabi, Dubai, dan sekitarnya. Juga selamat sore untuk Romo Erwin. Terima kasih sudah bergabung. Puji Tuhan kita telah diizinkan untuk bertemu lagi pada hari ini dalam masa Prapaskah, di mana kita boleh bersama-sama merenungkan kasih Allah yang sesempurna itu dalam hidup kita. Begitu juga kita mau bersama-sama belajar untuk menjadi pelaku kasih itu sendiri, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan buka rekoleksi pagi ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh ada hari ini, sehat, berkelimpahan, dan penuh sukacita. Itu semua karena anugerah-Mu. Kasih-Mu telah terbukti ketika Engkau rela menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami, memberikan kami kehidupan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu, Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Sekali lagi, kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mengucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman yang akan dibawakan oleh Romo Erwin. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang dengan rendah hati mendengarkan dan mau melaksanakan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan tanah hati kami menerima benih firman-Mu, sehingga tanah hati kami menjadi tanah yang subur, dan benih firman-Mu yang ditaburkan saat ini dapat bertumbuh dan berbuah limpah. Berkatilah hamba-Mu, Romo Erwin, yang akan menyampaikan renungan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan Romo Erwin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, selamat siang untuk Anda semuanya. Shalom untuk semuanya, ya, sehat selalu, ya, dalam keadaan sehat, ya. Senang sekali bertemu dan bergabung dengan KKI dari Qatar dan juga Dubai ini. Ini banyak sekali nih, ada 300-an orang ini mungkin ya. Cukup banyak dan terima kasih boleh bergabung kembali. Dan saya senang sekali membaca dan juga merenungkan temanya dua pertemuan ini menarik ya. Forgiven and forgive. Ini saya appreciate untuk yang mencari temanya dan menemukannya. Ya. Dan juga kebetulan kemarin yang mengisi Romo Alip itu teman seangkatan saya. Ya. Kami ditabiskan 9 orang, tinggal 8 karena satu meninggal kecelakaan. Ya. Kami friend di sini. Ya. Oke, dan saya akan membawakan firman Tuhan. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, kemudian nanti saya akan menyampaikan renungan. Saya yakin kemarin kita dibantu oleh Romo Alif terkait dengan forgiven, ya, merasa diampuni, ya, dan sungguh dicintai oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan lebih dalam tentang forgive, ya. Bagaimana kita mengampuni. Ya. Mengampuni itu mudah atau sulit? Ya. Sulit ya, sulit sekali. Ya. Seringkali ketika kita sekali, oke, 2 kali gitu langsung, awas ya, besok nggak mungkin aku traktir lagi kamu. Mudah sekali kita mengingat hal yang buruk itu. Maka menarik nanti dari saya mungkin kemudian kalau ada yang sharing bagaimana pernah merasa diampuni dan pernah mengampuni, bagaimana rasanya. Saya kira bisa berbagi pengalaman di antara kita sehingga bisa meneguhkan di sini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Ini adalah Injil yang dibacakan pada hari Minggu Paskah yang kelima besok. Yohanes 8 bab 1 sampai bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Mbak Linda, suara saya masih terdengar? Oke, nanti dikomplain ya kalau nanti nggak terdengar dengan jelas. Oke. Semoga gambar ini masuk dan membantu kita untuk kontemplasi apa yang terjadi pada waktu itu, ya. Perempuan yang berzina, ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah
dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, saya kira kisahnya cukup jelas. Seorang perempuan kedapatan berzina, kemudian sengaja dihadapkan di depan Yesus oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, ya. Dan memang sengaja untuk menjebak Yesus. Kita bisa menempatkan diri di apakah kita mau menjadi Yesusnya pada waktu itu, kita bisa kontemplasi ya. Apakah kita menjadi perempuan, bagaimana rasanya menjadi perempuan di tengah-tengah itu, atau kita juga bisa menjadi salah satu dari banyak orang yang ada di situ. Dan Yesus situasinya yang tidak mudah. Kalau dia itu membiarkan perempuan itu baik-baik aja, gitu ya. Apa kata orang? Bagaimana berarti dia melawan hukum yang ada pada waktu itu ketika orang berbuat zina kemudian harus dirajam. Kalau dia ikut-ikutan orang banyak, ikut merajam pada waktu itu, lalu apa yang dia katakan selama ini tentang kasih, tentang Bapa adalah kasih. Sehingga memang dilematis sekali. Tetapi ya kita salut dengan punya Yesus yang sangat bijaksana dan sangat cerdas. Ya. Tapi saya akan berangkat dari sebuah cerita. Drama ini pernah dibawakan oleh sekelompok remaja seminaris pada waktu itu, ya. Tapi dibuat agak sedikit lucu dan konyol. Kemudian dibuat drama di antara para seminaris. Lalu ada yang menjadi Yesus, ada yang menjadi Maria, ya. Ada yang menjadi orang banyak. Kemudian pada waktu itu Yesus, ada yang menjadi Yesus, kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, "Siapa yang tidak mempunyai dosa, silahkan melempari batu pada waktu itu." Nah, tiba-tiba ada batu yang dilempar, tuak gitu. Nah, kami yang menonton kaget. Loh, siapa itu yang berani melempar batu? Ternyata Bunda Maria. Artinya Bunda Maria nggak berdosa itu. Tapi itu dibuat cerita lucu dan konyol ya. Tetapi menarik juga itu refleksinya itu. Tetapi apa yang ingin kita renungkan pada hari ini adalah the power of forgiving ya. Bagaimana pengampunan itu juga menjadi power bagi kita untuk mengampuni itu. Mengampuni, forgive.
Nah, saya mencatat dalam permenungan saya ada 3 poin atau 3 power yang membuat kita bisa dan mampu untuk forgive, untuk mengampuni. Satu, sangat terkait dengan pengalaman kemarin, orang kita bisa mengampuni karena kita pernah dan merasa sungguh diampuni, forgiven. Allah yang marahi memberikan pengampunan tanpa batas, pengalaman diampuni menjadi the power of forgive. Lalu yang kedua, kita bisa mengampuni karena kita human adalah secitra, segambar dengan Allah yang adalah Maha Pengampun. Lalu yang ketiga, mengampuni bisa sangat mungkin karena kita bisa berproses menjalannya itu. Dan betapa tidak mudahnya, tetapi orang bisa berproses dan kita pun juga merasakan berkah. Bukan hanya orang yang kita ampuni, tetapi kita pun mendapatkan berkah dari pengampunan itu. 3 poin ini yang ingin saya sharekan, yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Yang pertama kembali kepada kisah In. Pengalaman diampuni. Maka sangat relate terkait dengan peristiwa dari permenungan kemarin, forgiven. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Di tengah situasi yang terhimpit yang tidak mudah, mau buat ini salah, buat ini juga pasti salah, Yesus dengan tenang dan bijak memilih kata-katanya. Barang siapa yang di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus mau mengajak kita untuk melihat dan mengenal bahwa kita itu juga manusia yang lemah dan tidak sempurna. Kita pun juga berdosa. Dan kalau Allah itu Allah yang adil, ya Allah yang menghukum, kemungkinan setiap hari kita dihukum ya. Karena mungkin lebih banyak setiap hari kita berdosanya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kasih. Kendati kita pun berdosa, tetap diberi kemurahan, kebaikan, atau juga kerahiman dari Allah itu. Jadi pengalaman yang pertama adalah kita sadar we are a human dan kita tidak sempurna. Kita mendapatkan pengampunan dan belas kasih Allah setiap hari. Dan itulah yang menggerakkan orang untuk berpikir ulang. Mau tak lempar, loh aku aja juga berdosa kok. Makanya orang mundur dari yang paling tua ke yang muda ya. Kalau di sini nggak tahu ini dari siapa dulu nih. Pak Albert mungkin. Karena sadar betul yang paling tua. Pak Jonet Romo. Gimana? Mau lempar, Pak Jonet ya, Pak Jonet ya. Mau lempar, oh aku aja lebih banyak dosanya gitu ya. Maka yang mundurnya itu dari yang tua ke yang muda itu. Oke. Mundur-mundur dan nggak ada yang melempari batu. Ya. Maka ketika kita nggak bisa mengampuni, kita lihat diri kita ya. Kita lihat diri kita. Apakah kita juga orang yang sempurna sih? Ya. Kemudian kita mudah menghujat orang. Apakah kita juga orang yang baik sih? Kemudian bisa gosipin, menghakimin orang itu. Kita pun juga nggak sesempurna itu ya. Ya. Maka pengalaman pertama adalah kita sadari kelemahan dan kerapuan kita. Oh iya. Maka ketika ada teman Romo yang jatuh ya kemarin, kami para Romo sudah ada komen macam-macam, kami diam. Karena kami sadar betul juga bisa jadi ini teman kami yang mengenai kami, besok kita nggak tahu ya. We are also human dan kita bisa rapuh juga. Ya. Maka the power untuk mengampuni salah satunya adalah sadar, ya, we are also punya kelemahan dan kerapuhan itu. Dan nggak mudah untuk menghakimi, nggak mudah untuk membalas dendam atau menggosipi atau yang lainnya. Karena kita pun juga rapuh. Dan poin yang kedua yang menarik juga, ya, yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Saya nggak tahu. Mungkin Yesus juga mikir pada itu, apa ya yang harus saya katakan, apa yang harus saya perbuat.
Tetapi menarik sekali kalau saya renungkan, Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Pernah Bapak, Ibu, Saudara-saudari menulis di tanah? Nah, pernah menulis di pasir juga? Apa yang terjadi? Biasanya tulisan itu nggak langgeng ya. Artinya tulisan itu mudah. Kalau yang di pasir mudah terhanyut lagi, dihapus lagi oleh air di pantai. Ya. Kalau yang di tanah mudah sekali untuk tidak terlihat lagi karena hujan. Ini Jogja hujan deras ini. Semoga jaringannya oke dan aman ya. Nanti kalau saya terlempar, saya harus cepat-cepat pakai tethering ini ya. Oke. Tulisan tangan itu yang di tanah ya, kecuali kalau dipahat atau pakai apa, tapi biasanya kalau ditulis di tanah dengan tangan itu mudah untuk terhapus. Saya merefleksikan, begitulah dosa dan kesalahan kita, mudah terhapus oleh hujan pengampunan. Tuhan nggak dipikirkan lagi, kembali dari nol ya, gitu ya. Aku pun juga nggak mengingat dosa-dosamu lagi. Pergilah, gitu ya. Maka mungkin juga refleksi bagi kita, Allah saja sedemikian baiknya. Seringkali kita itu mudah sekali mengingat yang jelek tentang orang lain. Membuat label atau cap ya. Oh, Mbak Ika itu kayak gitu ya, tak ingat gitu ya. Yang jeleknya gitu ya. Oh, Pak Rimbun itu ya, aku ingat itu jeleknya. Atau Pak Albert atau Mbak Linda atau siapa ya, Pak Junet yang paling tua itu. Oh, tak ingat itu. Orang kita itu mudah sekali mengingat yang buruknya. Padahal Tuhan itu setiap hari menghapusnya kembali dan membuat lembaran baru setiap hari. Dosa itu ibarat ditulis tulisan tangan di tanah yang mudah sekali terhapus oleh curahan hujan pengampunan. Jangan mudah mengingat kesalahan ataupun dosa orang lain. Lalu yang ketiga yang kuat juga pengalaman diampuni adalah, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa yang dirasakan oleh ini Maria Magdalena ya, orang menafsirkannya ya, perempuan ini. Apa yang dirasakan kalau seandainya kita menjadi dia, hidup dan mati benar. Dan banyak orang bukan hanya malu, jahatnya hukumnya itu ya, jahatnya juga yang laki-laki juga keliru itu, masa perempuan aja gitu ya. Dan mati ini pasti akan mati. Tetapi di tengah situasi hidup dan mati itu ada orang yang mengatakan, pergilah, aku tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Dan pengalaman itu pengalaman dahsyat bagi Maria, diingat betul, dan sejak saat itu dia berubah sungguh hidupnya, dan dia menjadi salah satu murid juga, bukan para rasul tapi salah satu murid yang juga mengikuti Yesus ya. Bahkan ketika para rasul yang lain kocar-kacir ketika Yesus itu memanggul salib ke Golgota, dia yang setia sampai puncak bersama Bunda Maria. Ya. Kalau melihat filmnya The Passion of Christ ya, yang cowok-cowok itu Petrus, ya, kemudian Yakobus, kemana ini? Ya. Tetapi Maria ini tahu persis karena pernah diampuni, pernah ditolong, pernah dilepaskan dari dosanya, dan dia menemani Yesus sampai akhir di Golgota. Dan menariknya lagi, siapa pertama kali orang yang menyaksikan kebangkitan? Yesus. Pagi-pagi buta ke gua dan melihat Yesus yang bangkit. Maria Magdalena. Ya, luar biasa. Ya. Ya, bayangkan, orang itu kita seringkali mengecap dia, cap label itu. Padahal dia yang dipilih oleh Tuhan. Menjadi pertama kali menjadi saksi kebangkitan itu. Ya. Maria Magdalena mendapat contoh bagaimana dia, ada orang yang mengampuni dia. Dia dapat contoh, aku pernah dicontohi bagaimana mengampuni, dan dia merasakan sendiri bagaimana diampuni,
Dan itulah menjadi kekuatan dia untuk berubah dan bertobat. Ya. Maka poin pertama, the power of mengampuni adalah ini. Pengalaman diampuni dulu. Pengalaman dikasihi. Pengalaman dicintai itu harus ada. Kalau nggak ada, nanti nggak ada power kekuatan. Ya. Maka kita belajar dari sini, pengalaman diampuni. Dan Tuhan datang, seorang tabib datang kepada orang yang sakit. Maka adalah pengalaman we are also berdosa. Seringkali orang akhir-akhir ini kan safari pengakuan dosa. Jadi romo-romo itu pergi ke paroki-paroki untuk safari ya, untuk pengakuan dosa. Kadang ada beberapa komen, ngapain ya aku dosa, gitu ya. Nah, saya nggak merasa berdosa, gitu. Ya, gitu kan. Cuma animo pengakuan dosa sedikit ya. Ya, saya nggak merasa berdosa. Iya, dosanya itu adalah karena kamu nggak merasa dirimu berdosa. Gitu. Dosamu itu adalah kamu merasa dirimu berdosa. Gitu. Perasaan kita berdosa, kita rapuh, tetapi kita diampuni Tuhan. Itu yang membuat kita punya kekuatan nanti untuk mengampuni yang lain. Lalu yang kedua, the power untuk forgive, mengampuni adalah karena kita gambar dan citra Allah. Kita masih ingat dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan manusia itu segambar, secitra dengan dia. Dan dalam kitab Kejadian, kalau Allah itu menciptakan bumi, langit itu sungguh baik, ketika di bagian manusia itu sungguh amat baik. Gitu. Secitra dan segambar dengan Allah. Mestinya manusia itu hidupnya juga secitra, segambar dengan Allah itu. Mestinya. Kalau Allah itu maha kasih, karena gambar kita adalah Allah maha kasih, mestinya manusia itu penuh kasih. Juga. Bisa mengasihi juga. Kalau Allah itu maha baik, mestinya manusia itu baik. Wong kita segambar dengan dia kok. Kalau Allah itu maha pengampun, mestinya manusia itu mudah mengampuni. Ya. Berapa kali kita mengampuni? Ya, 77 atau 70 kali 7 ya. Artinya angka 7 itu tak terbatas, tak ternilai. Mengampuni dan terus mengampuni. Nah, masalahnya manusia kadang tidak bisa hidup segambar, secitra dengan Allah karena dosa. Dosa yang membuat manusia tidak bisa segambar, secitra dengan Allah. Maka harus kembali. Bahasanya orang Islam itu kembali ke fitrahnya gitu ya, fitrinya. Maka Ramadan ini mengajak orang untuk kembali ke fitrah. Ke fitrah itu kembali ke gambarnya, citranya itu yang baik. Bahkan kita berharap rekan-rekan muslim kembali ke citranya itu. Dan kita juga diingatkan, mari kita kembali ke gambar, ke citra kita yang Allah adalah Maha Pengampun itu. Maka kalau kita susah mengampuni, oh kamu bukan gambarnya Allah itu, gambarnya setan itu ya. Karena dalam diri kita sebenarnya itu gambar, citra. Kita punya kemampuan, kita punya potensi untuk mengampuni. Karena kita diciptakan Allah segambar, secitra dengan dia. Hanya kadang-kadang karena dosa kita, egoisme, iri hati, dendam, ingin menang sendiri, yang membuat orang susah mengampuni kan ingin menang sendiri. Masa aku Romo duluan, dia duluan dong Romo. Biar suami duluan yang ngomong. Atau ya istri saya duluan dong Romo, jangan saya duluan gitu ya. Seringkali siapa yang duluan itu nggak mau gitu ya, mengampuni. Maka poin yang kedua, the power of forgiving adalah karena kita gambar dan citra Allah yang adalah Maha Pengampun. Mestinya kita mudah untuk mengampuni. Maka sabda Tuhan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu sempurna. Karena ini mau mengingatkan kita, ingat loh ya, kamu itu gambar Tuhan, kamu itu sempurna.
hendaklah itu. Maka janganlah menghakimi, janganlah menghukum, dan ampunilah itu. Karena Allah adalah Allah yang Maha Pengampun itu. Maka kalau kita mulai susah untuk mengampuni, mudah untuk menghakimi, dan mudah untuk menghukum, wah, kita tidak hidup sesuai dengan fitrah, ya. Tidak sesuai dengan gambar Allah itu. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengampuni itu susah ya. Saya itu bisa ngomong-ngomong banyak mengampuni, tapi susah. Saya mencari tadi banyak kata-kata mutiara yang bagus tentang the power of forgiveness ini ya. Forgiving is not forgetting ya, gitu ya. Forgiving tidak berarti melupakan. Ya. Forgiveness does not erase the past, but look upon it with compassion. Forgiveness tidak berarti menghapus yang lalu, tetapi melihat yang lalu itu dengan compassion, dengan belas kasih, dengan cara pandang baru. Iya, dia pernah salah, iya dia pernah keliru, dia pernah melakukan sesuatu yang keliru pada saya. Dan saya sadari itu. Memaafkan bukan berarti melupakan, itu hanya berarti melepaskan amarah dan membiarkan diri kita menemukan kedamaian, bahkan dengan mereka yang mengecewakan kita. Tetap kita sadar betul masa lalu kita. Tetapi ketika kita mengampuni, kita menuju kebebasan batin. Pengampunan berarti melepaskan penderitaan masa lalu dan bersedia untuk terus maju dengan potensi kebebasan batin yang jauh lebih besar. Selain berkah dari melepaskan masa lalu yang menyakitkan, ada manfaat kesehatan yang kuat yang berjalan seiring dengan praktek pengampunan. Pengampunan berarti melepaskan kebencian, alih-alih membiarkannya memakan diri kita. Pengampunan adalah kunci yang membuka pintu dan belenggu kebencian. Ia adalah kekuatan yang memecah rantai kepahitan dan belenggu keegoisan. Jadi kalau kita punya dendam, sakit hati, sebenarnya itu yang rugi kita sendiri sebenarnya. Kita kayak in the prison, kayak terpenjarakan. Ya. Maka kalau kita mengampuni sebenarnya kita mendapatkan berkah dari proses pengampunan itu. Kita menjadi melepaskan beban ini ya, batin ini, sakit hati ini, kebencian ini, egoisme ini. Dan itu juga berkah bagi yang diampuni. Gitu. Jadi double berkah sebenarnya. Tapi seringkali kita itu pengen memegang itu, pengen memeluk kebencian, dendam itu. Makanya jangan nanti lama-lama menjadi kanker, gitu ya. Lama-lama menjadi sakit hati. Ya. Lepaskan itu. Ya. Nggak ada yang rugi sebenarnya. Malah kita mendapat berkah bagi kita sendiri dan bagi orang yang kita ampuni sebenarnya. Maka pengampunan itu melepaskan dendam dan kepahitan. Ketika seorang yang Anda sayangi menyakiti Anda dapat menahan amarah, dendam, dan pikiran untuk membalas dendam, atau merangkul pengampunan dan bergerak maju. Seringkali hidup kita itu bukan in the present moment dan the future, tetapi seringkali hidup kita itu in the past. Ingat terus, ya. Mungkin terus. Ya. Setiap kali ada trigger masalah, diungkit-ungkit lagi, gitu ya. Berarti kan hidup in the past. Ya. Lepaskan gitu ya, dan kita bergerak maju. Dendam, kepahitan ya jadi hilang. Tapi susah, Romo, susah, benar, susah. Apalagi kalau yang menyakiti itu orang yang paling dicintai dan dekat dengan kita. Konon katanya orang kita itu mudah sakit kalau itu dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Maka saya mendapatkan tipsnya. Bagaimana Romo mengampuni, forgiving. Ya. One of the best ways is to practice forgiveness with rich ya, metodnya. Recall, emphasize, altruistic give, commit,
dan hold. Recall berarti tadi tidak melupakan, tetapi mengingat. Ya. The first step is to recall the wrongdoing in an objective way. The goal is not to think of the person in the negative light, nor to follow in self-pity, but to come to a clear understanding of the wrong that was done. Step pertama adalah merecall, melihat, merecall, mengingat, menghadirkan kembali ya, peristiwa yang keliru itu, tetapi secara objektif. Goalnya bukan untuk melihat orang lain itu dalam perspektif negatif atau untuk mengasihi diri sendiri, tetapi ingin melihat itu lebih clear, lebih jelas, memahami itu lebih objektif apa yang sedang terjadi, mana yang keliru. Tuhan mengajak kita untuk cintailah orang itu, tapi jangan cintai dosanya. Gitu ya. Bisa membedakan antara dosanya yang keliru, tindakannya, dan orang secara whole. Ya. Lebih objektif. Tetapi seringkali kita kan mencampur aduknya. Ketika tindakannya keliru, yang dilakukan keliru, semua whole orang itu jelek. Orang itu jelek. Karena ada satu hal tindakan yang keliru. Ya. Recall membuat kita melihat lebih objektif tentang apa yang dilakukan kesalahan itu. Kemudian emphasize. Next, try to understand the other person's point of view regarding why her or she hurt you, why he or she hurt you, but without minimizing or downplaying the wrong that was done. Lebih empati, lebih melihat, bukan hanya objektif tetapi empati. Kadangkala kita memandang seorang itu keliru melakukan sesuatu kepada kita, karena dia juga punya alasan, punya point of view yang kadang kita nggak bisa pahami. Oh, padahal mungkin cara dia mencintai seperti itu, atau cara dia memprotek kepada kita seperti itu. Tapi ngomelnya yang kita lihat gitu ya. Lebih bisa emphasize ya, empatik, ya. Lebih bisa memperhatikan, mengerti. Dan kadang itu membantu kita untuk bisa mudah untuk mengampuni. Oh iya, dia punya sesuatu yang dia pertimbangkan juga gitu. Kemudian recall, altruistic give. This step is about addressing your own shortcoming. Recall a time when you are treated someone harshly and were forgiven. How did it make you feel? Recognizing this help you realize that forgiveness is an altruistic gift that you can give to others. Kadang kalau kita susah atau sulit untuk mengampuni, sadari kembali dan ingat kembali, pernahkah kamu diampuni, dikasihi dari seseorang? Dan apa yang kita rasakan? Plong, lega, dan syukur banget. Dan itulah yang mestinya kamu berikan kepada orang itu. Untuk berikan suasana, berikan hati, berikan perasaan itu juga kepada orang lain. Altruistic gift, hadiah untuk orang lain itu. Dan hanya aku maaf, aku memberi maaf, aku mengampuni. Itu bisa mengambil balik surat cerai yang sudah ada, atau bisa menyelesaikan konflik permasalahan yang sudah berlarut dengan kata aku mengampuni, maaf, aku memberikan maaf gitu ya. Itu altruistic gift yang luar biasa. Dan yang berikutnya commit ya. Commit yourself to forgive. For instance, write about your forgiveness in a journal or a letter that you don't send or tell a friend. This helps with the decisional side of forgiveness. Forgiveness bukan hanya dipikirkan, forgiving bukan hanya dipikirkan, bukan hanya diniati, tapi harus
komitmen ini harus disungguh-sungguh ya dijalani. Maka buat list, buat jurnal. Aku ingin mengampuni. Komitmen. Kalau hanya niat-niat doang, nanti akan mudah untuk tidak kita lakukan. Komitmen. Dan hold. Terakhir adalah hold. Ya. Finally, hold on to your forgiveness. This step is taught because memorize of the event will often recur. Forgiveness is not erasure, rather is about changing your reaction to those memories. Hold. Tidak menghapus, tidak melupakan, tetapi mengubah reaksi kita pada memori, pada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Terus menerus pegang terus teguh, terus memberikan forgiving. Maka mungkinkah Romo? Mungkin, ya. Karena kita secitra dengan Tuhan. Maka kalau 77 kali 7 mungkinkah? Mungkin kalau kita komit ya untuk menjalannya itu. Karena Allah lebih dulu selalu mencintai kita, selalu mengasihi kita dan mengampuni kita. Maka kita punya kekuatan untuk forgiving itu, mengampuni. Oke. Itu dari saya. Mungkin nanti kita bisa share satu dengan yang lain. Pernahkah kita mengalami kesulitan mengampuni? Pernahkah kita punya pengalaman diampuni? Dan pernahkah kita punya pengalaman mengampuni dan apa yang dirasakan oleh orang yang kita ampuni itu? Itu Linda dan Ika, kita hening sejenak. Terima kasih Romo Erwin. Ini sudah ada yang mau tanya nih Romo. Dari Om Wil atau Cidiana nih, silakan dibuka aja. Oke. Mic-nya. Oh, nanya di chat. Bedanya apa Romo? Bedanya apa maksud Yesus kalau kejadian sebelumnya dosanya sudah diampuni? Gimana, Cidi? Cindy, kamu Betul nggak cerita dulu. pertanyaannya? Biar aku down. Apa yang kamu Kalau yang ini pergilah dosamu sudah diampuni. Cidi, coba dijelaskan pertanyaannya. Cindy, mana Cindy? Ada di sini ya? Ada. Mana? Tidak. Sabar. Nah, Oh, oke. Waduh, pertanyaan. jadi kalau yang ini maksudnya yang ini kan dia nggak bilang ada dosamu udah diampuni kan Romo ya. Maksudnya kalau yang kusta kan dosamu sudah diampuni, langsung ngomong straight away gitu. Sendiri Romo, bukan pertanyaan saya. Tapi dia yang bikin nanyaan tau Romo, jadi pusing dong ke belakangnya, backgroundnya berisik maksudnya. Oke. Anyway, terus tapi ngerti Mas Romo pertanyaannya, simpelnya gini maksudnya. Kalau yang kusta kan langsung bilang dosamu sudah diampuni. Yang ini kan dia nggak ada ngomong Romo yang ini. Maksudnya Maria dosamu sudah diampuni, jangan berbuat zina lagi. Ngerti nggak Romo maksudnya? Kalau yang lumpuh kayaknya gampang banget gitu diampuni. Yang ini kok kayaknya nggak, dosamu sudah diampuni. Maksudnya dia nggak ada ngomong-ngomong kata straight away gitu maksudnya gitu. Iya, aku tidak ngomong. Pergilah. Ngerti nggak Romo maksudnya? Pergilah. Ya. Kalau ini. Ngerti nggak Mas? Ada maksudnya kan kalau kita yang lumpuh kan gampang kan Romo, dosamu sudah diampuni. Yang ini dia nggak bilang kamu sudah diampuni loh Romo lo. Maksudnya itu aja sih maksudnya Romo. Sorry, ini agak backgroundnya agak berisik Romo ya. Mute lagi. Ngerti lah, mudah-mudahan ngerti Romo maksudnya. Ya. Kenapa ini Will? Kenapa ya ini ya? Diana atau Will ya? Diana. Apa ya? Nah, Will, menurutmu gimana Will? Bingung ya? Ya. Dia udah tahu Romo karena dia udah baca. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kan dia bilang nggak tahu. Aduh, pusing nih punya Romo. Coba Romo, daripada ribet lagi, coba jawabannya gimana Romo? Oke. Ketika dengan orang kusta pergilah dosa bisa diampuni, memang pengampunan dosa dan penyembuhan itu satu kesatuan. Yesus seringkali mengatakan itu ya, pergilah dosamu diampuni. Jadi Yesus bukan hanya menyembuhkan fisik, tetapi juga menyembuhkan psikis juga dan spiritual juga. Gitu. Pergilah, satu paket dosamu diampuni, gitu ya.
Nah, yang menarik memang di sini ya, bahkan tidak mengatakan dosa loh ya. Tidak ada Tuhan, gini nih. Hai perempuan, di manakah engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Enggak ada yang mengampuni dosa itu. Tapi yang menarik dia, Yesus tahu ini kamu berbuat dosa. Ini dosa, ini keliru loh ya kamu. Ya. Tapi hari ini tolong ingat betul bahwa Tuhan bukan aku ya, bukan hanya banyak orang, tapi Tuhan hari ini menyelamatkan kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Bagi dia, bagi perempuan ini adalah pengalaman tidak dihukum atau peristiwa tidak dihukum bagi dia adalah sebuah penyelamatan dan sebuah pengampunan. Dia juga diampuni oleh banyak orang yang akan siap merajam dia, tetapi bagi dia sendiri, dia juga merasa diampuni, kendati tidak mendapatkan langsung kata-kata, aku akan mengampuni kamu. Tetapi dia pengalaman bahwa, ya Tuhan, makasih sekali, aku diberi hidup, the chance, the second chance ya, kehidupan yang kedua. Kalau enggak aku mati, ini benar. Dan sejak itu dia tidak berbuat dosa lagi itu. Minimal dosa perzinahan itu ya. Compare dengan kita sejenak. Seringkali kita itu ngaku dosa. Baru aja pulang ngaku dosa, balik lagi kita melakukan dosa yang sama. Gitu ya. Atau kadang-kala ngaku dosa ini kemudian nanti 1 tahun kemudian ngaku dosanya yang sama. Ya. Seringkali saya godain, kamu itu loh buat dosa kok nggak kreatif, buat beda dikit lah. Artinya apa? Orang kita itu mudah sekali berdosa dan mudah sekali melakukan dosa yang sama. Berarti kan nggak ada niat tobat pergulatan yang lebih baik gitu. Jadi nggak ada kata-kata pengakuan dosa, tetapi impaknya apa yang dilakukan Yesus itu dirasakan pengampunan yang luar biasa bagi Maria Magdalena. Gitu. Maka ya tafsiran saya di kusta itu biar dijelaskan aja, biar di eksplisit dikatakan aja, biar dia juga tahu persis bahwa dosanya diampuni. Karena dulu orang berpikir kalau orang kusta itu orang berdosa, ya. Kusta, maka harus dijauhi, najis. Ya. Nggak boleh ini itu dan nggak boleh ke bait Allah dan lain sebagainya. Maka ketika dikatakan bukannya sembuh dari kusta fisiknya, tapi juga kamu sembuh dari dosamu. Nggak usah mikir dosa lagi. Ya. Mungkin dieksplisitkan biar kamu itu tahu bahwa kamu itu nggak berdosa. Ya. Dah sejak ini, gitu ya. Kalau yang ini, Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Karena Yesus tahu kamu berdosa ya. Ini kamu keliru ini dah. Tapi hari ini orang tidak menghukummu dan aku pun juga tidak menghukum kamu. Gitu. Pergilah, go. Gitu Will, Diana. Bingung ya? Yang penting Ya, adalah thank you Romo. Orangnya lagi duduk di sana. Oh, di sana. Merenungkan. Ya. Okay. Merenungkan. Ya, Saya Willy Romo, saya ya. kebetulan suaminya ibu-ibu tadi, Diana. Oh iya ya. Kebetulan ya. Saya ada pertanyaan Romo. Iya, iya. Mengenai forgiving. Iya. Ya Romo kan tadi bilang kita kalau kita sudah forgive kita jangan mengingat-ingat lagi kan, jangan recall. Nah, pertanyaannya begini Romo, apabila misalnya ada skenario sebelumnya kita misalnya ada teman baik atau mungkin juga bukan teman atau mungkin saudara baik dan mungkin karena ada satu konflik itu saling menyakiti satu sama lain dan menyebabkan trauma. Tapi setelah itu mungkin ada satu mediasi dan bisa saling memaafkan, tapi hubungannya tidak kembali seperti normal. Jadi tidak seperti dulu karena ada trauma itu. Nah, ketika ditanya misalnya sama orang-orang
lain gitu misalnya, kenapa tidak mempunyai hubungan seperti dulu, padahal sudah saling memaafkan gitu, sudah ini. Kalau ditanya, apakah masih ada benci atau masih ada romantis? Enggak, kita tidak benci, cuman menjaga jarak. Apakah benar, Romo, forgiving ini benar nggak? Maksudnya bedanya apa nih? Ini benar sudah forgiving atau memang cuman faking aja gitu? Itu aja sih, Romo. Ya, gitu. Maksudnya, bagaimana benar-benar memforgiving sehingga hubungan bisa seperti dulu lagi gitu ketika trauma itu sudah tidak ada gitu. Oke. Pertanyaan Pak Wid, bagus sekali ini ya. Seringkali kita mudah ya mengatakan aku udah maafin aku, maafin. Iya, maafin. Tapi kan di sini kadang di kognitifnya ya. Tetapi feelingnya itu masih dendam, masih benci. Ya. Butuh waktu, butuh proses. Mudah sih dikatakan, tetapi perasaan terlukanya itu masih dan butuh waktu ya, yang butuh proses itu. Jadi saya yakin orang-orang seperti itu belum 100% lah katanya, belumlah pure sungguh-sungguh forgiving. Ya. Masih ada luka yang dia ingat ya. Maka seringkali forgiving itu bukan berarti forgetting. Kita ingat betul apa yang terjadi, tindakan yang keliru, kita ingat memang sudah pernah ada yang pernah dilakukan oleh dia dan pernah melukai saya sadar betul, tetapi tidak melabeli dan terus mengecap bahwa dia itu akan seperti itu ya. Kita itu mudah melabeli dan mengecap orang seperti itu. Kalau benar-benar dah nol ya, kembali 00 ya benar nol, dan itu Tuhan dah, aku nggak akan melihat kamu seperti yang buruk seperti yang dulu. Dah. Mengampuni dan sungguh-sungguh mengampuni itu. Idealnya semacam itu, idealnya. Tapi human manusia kita butuh proses waktu. Karena pernah luka ya, dan luka itu kan butuh penyembuhan betadin nggak segera itu ya. Ada sesuatu yang pernah tergores. Tetapi harusnya kita benar-benar yaitu bukan hanya kognitif tetapi perasaan. Tandanya apa, Romo? Tandanya ketika ketemu orang itu damai, tentram, ya, dan ya baik kembali gitu. Tapi nggak mudah ya, Pak Wil ya. Mesti ada kepikiran terus ya. Ya kalau biasanya kayak feeling awkward gitu loh. Awkward tuh maksudnya kayak feeling aneh gitu kan. Aneh. Jadi sehingga akhirnya kembali jadi merasa oke, kita taking distance lagi lah. Maksudnya nggak usah deket-deket lah sama orang ini, karena kita kalau deket lagi kayaknya merasa aneh gitu. Karena ada sesuatu di situ yang mungkin nggak bisa diinin. Tapi ada metode nggak, Romo, untuk menghilangkan perasaan aneh ini gitu, atau benar-benar melupakan dan ini ada metode yang bisa mempercepat ini gitu, Romo? Mempercepat hal ini. Oke, baca kitab suci saja, Pak. Berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali. Kita aja baru sekali 2 kali. Ada kali ada berat kayak gitu. Padahal tak terbatas, tak ternilai itu. Awkward-nya ya hanya ini melihat dia lebih positif, melihat apa yang baik yang pernah dia lakukan juga, dan mengisolasi bagian ini aja yang dia pernah jatuh, bagian ini aja yang pernah keliru, tetapi tidak keseluruhan pribadinya kok. Itu juga membantu kadang-kadang. Ya. Dan aku pun juga bisa pernah keliru juga. Ya. Aku pun juga nggak sempurna. Mengapa aku mudah melabeli, menghakimi dia dan terus mengingat kesalahan dia? Ya. Dan sebenarnya itu rugi loh kita. Kita jadi awkward, jadi malas gitu kan. Kita rugi kan. Kita jadi nggak bebas kan. Kita jadi terpenjara oleh perasaan kita kan. Ya udah, kita bebaskan aja perasaan ini. Jadi kita dapat berkah. Orang yang kita welcome kayak seolah-olah tidak ada masalah itu juga menjadi berkah. Tapi hanya butuh waktu aja.
Dan musuhnya adalah pikiran sendiri. Gitu. Yang mengingat-ingat terus kesalahan itu. Gitu, Pak Wim. Siap Romo, thank you. Siap, ya. Praktekan ya. Siap. Ya. Insya Ada Allah. pertanyaan? Insya Allah. Ada lagi yang mau tanya atau ya, sharing? Sharing, tanya. Monggo silakan. Saya nanya Romo. Romo. Oke, ada Pak. Silakan. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Silakan duluan. Oh, saya dulu ya. Mas Arif ya? Arif ya? Oke. Ya. Apakah mengampuni itu harus dimulai dengan orang lain minta maaf dulu? Atau gimana? Idealnya itu harusnya gimana? Apakah harus kita menunggu orang lain yang bersalah itu minta maaf? Atau kita inisiatif mengampuni? Nah, kalau kita inisiatif mengampuni, nah orangnya nggak merasa dia bersalah, kok ngapain saya ampuni? Itu kan. Nah, jadi idealnya itu sebenarnya yang benar gimana? Sebelum saya jawab, ada yang bisa menanggapi ini. Mengampuni itu menunggu orang lain minta maaf dulu, atau kita langsung mau diminta maaf, padahal belum tentu orang itu tahu bahwa dia berbuat salah ke kita itu. Gitu ya, Mas Arif ya? Ya, begitu. Pak Rimbun pernah punya pengalaman itu? Atau Pak Albert? Inisiatif kita kali ya, Mo. Bener nggak? Iya. Sebenarnya kan mengampuni, ya. Berarti kan ada sesuatu yang mengganjal sebenarnya kan. Gitu. Di samping sebenarnya ketika kita mengampuni itu pertama berkah untuk kita sendiri dulu kok ya, supaya ini beres, lepas ya. Maka kita mungkin nggak ngefek untuk orang lain, tetapi ngefek untuk kita, gitu ya. Jangan kita lakukan. Sorry ya, aku, ngapain sih kamu? Enggak, tapi aku merasa ini mengganjal aku dan aku berpikiran negatif tentang kamu. Ya. Saya minta maaf gitu. Oke. Dan bagi orang yang mendengar itu, wow, ya ini orang baik sekali nih, ya. Jadi poin saya adalah kalau kita benar-benar baik secitra dengan Tuhan ya, mulai dari inisiatif kita sendiri. Nah, kadang kita nggak berpikir untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri, ya. Supaya kita punya batin yang bebas ya, dengan orang lain itu. Plong, ya. Nggak ada ganjelan lagi, nggak ada beban lagi. Itu. Jadi Kecuali memaafkan bukan buat orang lain ya, tapi buat diri kita sendiri. Memaafkan itu kadang untuk diri kita sendiri. Ya. Dan bagi orang lain yang mendengarkan itu kadang juga altruistic gift, berkah. Oh, ya. Oke. Makasih. Ya. Aku nggak sadar ya kalau aku keliru ke kamu itu. Ya, mungkin kamu nggak sadar, tapi itu menusuk aku ya. Tetapi saat ini aku lepas dari perasaan itu sehingga lega tuang itu. Gitu Mas Arif. Kecuali ada konteks yang lain ya, ada cerita lain. Enggak ada konteksnya, maksudnya secara umum aja. Karena kan kalau yang dilemanya tadi itu, kalau kita ngomong ke orang, sebenarnya saya ngampunin kamu gitu kan, tapi sebenarnya orang itu nggak ngerasa bersalah, malah jadi tadinya nggak ada apa-apa, malah jadi timbul rasa nggak enak. Oh, jadi selama ini kamu tuh mendendam, atau jadi ada kayak gitu. Jadi apakah curhat? Siapa Rip? Enggak masa Ya, kamu nggak ingat sih? Ya misalnya nggak apa-apa Mas Arif. Ya nggak apa-apa, memang selama ini jujur aku ada dendam, tetapi sejak saat ini nggak ada lagi. Gitu. Aku ingin lepas dari perasaan ini gitu. Dan itu harus apakah harus diungkapkan ke orangnya, atau dia nggak tahu. Jadi
Ya udah Oh. saya ampuni secara diri saya sendiri gitu. Oke. Saya nggak mau inget-inget lagi. Apakah harus diungkapkan? Oke, caranya ya. Biasanya cara itu yang mana yang terbaik dilihat buahnya ya. Kita lihat kalau dengan keterbukaan itu buahnya lebih buruk daripada kita dengan diri kita sendiri, mendingan nggak usah kita lakukan. Tetapi kalau buahnya itu lebih baik kita ungkapkan, ya kan kita lakukan. Ya. Kadang kita nggak tahu ini perbuatan kita baik atau buruk, lihat aja buahnya. Ya. Gitu. Kalau buahnya oke, kita akan ngomong. Kalau enggak, ya lebih baik diam. Udahlah, tak ampuni. Kontemplasi, menghadirkan dia. Ya, kalau nanti ketemu, aku akan fine-fine aja. Gitu. Itu Mas Arif. Oke, terima kasih. Untuk diri kita, berkah untuk diri kita. Oke. Ya, terima Makasih Mas Arif. Aduh, ceritanya. Silahkan Mbak luar Yurita biasa. tadi. Mbak Yurita. Sebenarnya tadi pertanyaannya mirip-mirip sama pertanyaan Om Arif. Kalau kalau soal mengampuni sama diampuni gitu kan, kalau saya hubungannya pada saat sakramen pengakuan dosa. Kalau itu apa namanya ya? Yang mana yang harus dilakukan lebih dulu gitu, Mo? Ngaku dosa dulu gitu ya, atau atau ngomong sama orang itu gitu. Itu atau enggak, atau cukup dengan mengaku dosa aja gitu. Itu sebenarnya pertanyaan awal aku tadi kayak gitu. Kayak mirip-mirip sama pertanyaan Om Arif tadi kan. Jadi ya kalau misalkan kita ngomong sama orang itu apakah akan misalkan hasilnya ternyata buahnya itu tidak seperti yang kita harapkan gitu. Akhirnya malah hubungannya jadi lebih buruk gitu kan. Kayaknya cukup dengan sakramen tobat aja gitu kayaknya. Iya nggak sih, Mo? Ya. Oke, sakramen aja, mengaku dosa aja gitu. Oke, itu tadi ya kita bisa menjadi dasar lihat buahnya apa yang akan terjadi. Kemudian ini pertanyaan tentang sakramen tobat sebenarnya. Sekali ditanyakan itu, ngapain sih Romo harus ngaku dosa, harus ngomong ke Romo? Saya kan bisa ngaku dosa langsung dengan Tuhan, gitu. Saya kan bisa langsung ngomong langsung ke orangnya, gitu kan. Maka sebenarnya justru dengan pengakuan dosa itu, salah satunya adalah ketika kita berani ngomong ke seorang imam yang mewakili gereja, gitu ya. Berarti kan pada saat itu kita berani mengakui kerapuhan dan kelemahan kita. Dan ketika orang mengakui kelemahan dan kerapuhan kita adalah awal untuk berubah ya, sebenarnya. Awal untuk bertobat gitu. Ditambah lagi berkah sakramen, ya. Dan seorang imam mendapatkan perutusan khusus karena Tuhan mengatakan kan pengampunan dosa itu, dan itu dilimpahkan ketika mendapat sakramen tabisan, ya. Seorang imam diberi tugas khusus, salah satunya adalah memberikan sakramen pengampunan dosa. Jadi kalau dua-duanya bagus ya dua-duanya, ya. Yang mengaku dosa dan berani ngomong. Tapi kalau ngomong itu ternyata buahnya nggak bagus, ya udah. Sejak saat itu kita mengakui dengan iman bahwa dosanya diampuni dengan sakramen pengampunan dosa itu. Ya. Karena kadang-kadang Mo, saya sih ngerasanya kalau kadang-kadang orang itu nggak merasa dia berbuat salah gitu. Tapi buat kita itu melukai kita gitu kan. Oke. Makanya salah satu pengampunan itu ya kalau kayak gitu kan. Oke, salah satu pengampunan itu sebenarnya untuk kita sendiri sebenarnya. Ya. Maka kalau apa yang saya katakan ini atau pengakuan saya ini ternyata tidak memberikan buah yang lebih positif, dampak yang positif, ya mendingan saya dengan diri saya sendiri. Yang penting sejak saat ini saya nggak akan lagi mendendam
dan berpikiran negatif dengan dia. Gitu. Oke, kalau itu yang dilakukan ya. Buahnya. Nah, Oke, Mo. tindakanmu dilihat dari buahnya. Oke. Oke, Nanya, Romo. makasih, Mo. Oke. Nanya, Romo. Romo, Ya, ada Pak Rimbun ya. Pak Rimbun. Iya. Oke, saya dulu, Romo. Ya. Silakan Pak Rimbun. Jadi kalau mengampuni itu ada salah satu anti klimaks itu adalah mengampuni sang mantan, Romo. Jadi itu mungkin sih banyak orang udah melakukan, tapi saya juga sudah melakukan hal itu dulu ya misalnya gitu. Jadi pertanyaan lain, Romo. Jadi kalau suatu kesalahan itu seberapa lama kita harus mengampuni, Romo? Jadi apakah dalam tempo 1 hari, 2 hari, 1 minggu gitu harus mengampuni? Karena pernah saya dengar itu katanya mengampuni itu sebelum matahari terbit kita harus mengampuni dosa-dosa atau kesalahan orang lain. Jadi ya gimana bagus, Romo? Makasih, Romo. Idealnya ya Pak Rimbun ya, idealnya ya. Saat itu juga idealnya. Ya, nggak bikin nantinya. Pengampunan ya saat itu juga. Tapi manusiawi kita itu butuh waktu dan proses gitu. Semakin cepat, semakin kita mempunyai the power forgiving-nya bagusnya. Dan Allah itu kan juga seketika itu juga. Itu dengan kesalahan yang sebesar mana, Romo? Ada mungkin kesalahan kecil, kesalahan besar gitu. Apakah harus kita pilah-pilah lagi, Romo? Semua kesalahannya, Pak. 70 kali 7%. Ya. Ya. Oke, makasih, Romo. Tapi yang jelas ini loh ya, kita tetap objektif loh ya. Ini bagian ini keliru dan ini berdampak dan ini harus diselesaikan gitu ya. Saya mengampuni kamu, ngampuni, oke. Memandang kamu diri personnya, tetapi tindakanmu ini keliru dan berdampak dan ini yang harus diselesaikan. Entah dampak dengan anak-anak, entah dampak dengan orang-orang sekitarmu gitu. Ini harus diselesaikan. Gitu. Dan ini butuh waktu, butuh proses karena efek. Gitu. Tetapi sejatinya oke, dah. Aku memberi ruang bagimu untuk lebih baik lagi. Gitu. Tapi dampaknya ya kita selesaikan. Gitu. Ya. Saya hanya mau membedakan antara tindakan dosanya dengan orang yang berdosa itu. Cintailah orangnya dan jangan cintai tindakan dosanya. Gitu. Coba ya, Pak. Romo. Ya. Romo, saya mau nanya. Jadi kalau misalnya nih, nah misalnya sih sebenarnya ini pernah kejadian. Jadi tiba-tiba dijauhi oleh teman. Terus kan jadi berpikir, apa saya salah apa kok sampai dijauhi? Lalu saya datengin nih orangnya, minta maaf. Walaupun saya nggak tahu nih salah saya apa, tapi saya minta maaf supaya maksudnya berdamai gitu dengan dia. Lalu dia bilang nggak ada apa-apa. Tapi saya mikir kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu menjauhi saya? Kenapa? Padahal tadinya kita bersahabat dekat gitu, terus tiba-tiba ada jarak gitu. Terus pokoknya intinya nggak ada apa-apa. Ya udah saya minta maaf. Saya minta maaf dengan tulus, saya minta maaf gitu. Karena mungkin dia nggak mau ngomong aja gitu kan saya salahnya apa. Tapi terus akhirnya imbas diri saya dengan saya minta maaf, saya jadi mikir, sebenarnya tuh kalau nggak ada apa-apa, tetap kan harusnya kita nggak perlu kayak gini gitu. Nggak perlu jadi jauh hubungannya, nggak perlu, ya seperti tadi yang Pak Will itu bilang ya, jadi awkward gitu. Terus sampai satu saat, akhirnya saya mikir, oh mungkin yang saya sedihkan itu karena saya hilang persahabatan dengan dia. Jadi saya akhirnya memilih untuk ya udah let go aja persahabatan sama dia, selesai gitu. Ya udah karena kan dia yang mau jaga jarak sama saya. Nah, masalahnya itu kalau ketemu dia lagi, kan saya udah let go nih ceritanya, tapi kok ketemu dia lagi terus saya ingat lagi saya diri, kenapa sih kok kayak gini gitu.
kenapa sih kok jadi gini? Nah, harusnya itu saya memaafkan. Itu apakah saya memaafkan atau saya minta maaf atau gimana ya ceritanya? Itu jadi kayak mix up sendiri gitu. Gimana tuh Romo kira-kira? Oke, yang pertama kadangkala kita ngomong nggak apa-apa, tapi papa gitu loh. Bener-bener nggak apa-apa, Iya. bener-bener nggak apa-apa bedanya. Tanda atau buktinya tanyakan di feeling batin kita, di perasaan kita sih. Gitu. Pokoknya mulut, kata-kata itu kita bisa ngomong, tetapi kadang tubuh batin itu nggak bisa dibohongi ya. Ya, feeling itu ya. Ya, itu. Makanya kalau nggak apa-apa, tapi ada apa-apa, oke. Aku aware aja, oh ini aku ada sesuatu yang masih ganjal. Kita sadari aja gitu. Dan ketika ketemu lagi, harusnya aku nggak apa-apa, tapi kalau ketemu lagi kok masih ada rasa ke-trigger lagi, oh berarti memang belum pure 100% ini. Aku masih ada sisa-sisa yang belum beres. Gitu. Butuh waktu aja. Kemudian diingat Tapi kembali. kan kita nggak tahu Romo. Kan Kita saya nggak tahu apa salah saya gitu. Tapi saya minta maaf aja supaya ya saya merasa waktu itu ya mungkin saya punya salah, terus dia nggak mau ngasih tahu salahnya. Ya udah saya minta maaf gitu. Oke. Ya, tapi setiap kali terus tadinya saya berharap ya hubungan kita kembali biasa aja gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa kembali seperti biasa saja. Jadinya malah makin lama makin jauh gitu. Oh gitu. Ya berarti biar ditanggung penumpang aja lah, dia beli dia aja. Yang penting kita benar-benar nggak apa-apa gitu loh. Ya. Ya mereka Jadi biarin aja. Iya, dianya. Lah gimana mau dia nggak mau membuka apa yang keliru di sini, apa yang dia pikirkan, gitu kan. Yang penting kita nggak ada dendam, nggak ada dosa, nggak ada pikiran negatif ke dia, gitu ya. Kita bebas dengan perasaan itu. Tapi kalau kita masih ada perasaan itu ya kita harus bereskan. Gitu. Nah, jadinya tuh saya jadi kepikiran gitu loh. Kenapa sih kok kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Sampai akhirnya memilih, oke, saya let go persahabatan ini, oke, nggak apa-apa hilang gitu. Tapi tiap kali ketemu jadi inget lagi. Jadi gimana ya? Gitu. Kok apa harusnya tuh kan kalau Romo bilang kalau saya memaafkan ya udah lupain, bener-bener lupain. Nah, terus jadi harusnya ya kalau ketemu dia harusnya saya nggak punya rasa benci lagi ya. Saya nggak ada tanda tanya lagi atau harusnya. Oke. Terus saya. Oh, sudah. Kalau dipikir mungkin gini ya Romo, kita mungkin nggak bisa melupakan. Kan kayak tadi kan yang di Romo di slide yang terakhir Romo tuh ada yang hold ya Romo ya. Maksudnya kita nggak mungkin melupakan. Tapi ketika kita misalnya ngelihat tadi gitu ya, ngelihat orang yang pernah ada masalah dengan kita udah nggak punya muatan emosi ya, kadang-kadang keinget sih pasti keinget gitu kan, karena itu yang bagian dari memori kita yang tadi yang ada di slide Romo juga kan bagian dari memori kita. Jadi mengampuni bukan untuk melupakan tetapi melihat dari sisi pandang yang lain gitu. Jadi benar sih tadi yang Romo bilang ya udah itu tanggung penumpang aja lah, yang penting kita nggak apa-apa gitu. Suka-suka dia lah, dia mau ngapain gitu ya Mo ya. Tapi makanya kita sama dia tetap baik aja gitu kan ya Mo. Maksudnya tetap menyapa. Kalau dia begini terus gimana dong Mo? Lah dianya sendiri lah gimana? Tolong biarin aja ya Mo ya. Oke deh. Gitu. Terus ada ketakutan bahwa itu akan terjadi lagi gitu. Ada nah iya gitu. Ada ketakutan itu akan terjadi gitu, lagi. Kan? Terus jadi akhirnya kita membatasi diri untuk berhubungan sama dia. Soalnya karena pertama saya nggak tahu salahnya apa. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba saya baik sama dia atau buruk sama dia, saya pun nggak tahu sebenarnya yang nggak suka tuh bagian mana nih gitu. Dia nggak ngomong juga. Iya, atau bagian mana? Iya, jadilah. Susah sih. Susah ya orang kayak gitu. Tapi aku sama Om Willy ngomong loh. Enggak deh. Dia omongkan bagian ini aja loh ya yang keliru itu. Tapi seringkali orang kan generalisasi ya. Hal kecil kemudian whole personnya itu jelek gitu kan. Ya nggak adil lah, nggak objektif lah. Ya. Kita itu mudah sekali gitu ya. Judging, menghakimi itu kayak gitu.
Bagian ini aja yang aku nggak suka kamu gitu ya. Tapi susah ya membedakan bagian ini aja dengan whole person itu ya. Idealnya sih gitu. Idealnya. Whole personnya baik, orangnya baik. Hanya pas bagian ini aja. Bisa jadi loh ya, kita tersinggung, kita marah bukan karena dia, tetapi kita sendiri juga sensitif dan kita punya apa ya, luka di situ. Setiap dari kita tuh punya tombol-tombol, ada yang nggak suka direndahkan, ada yang nggak suka ditolak, itu ya. Dan kita paling ke pencet tombol itu bisa jadi kita marah, bisa jadi kita tersinggung gitu ya. Jadi kadang yang membuat kita apa ya sakit atau terluka bisa jadi bukan dari orang itu, orang lain, tetapi kita sendiri juga yang harus aware juga dengan diri kita. Ya, gitu. Jadi mengelola trigger yang datang Iya, gitu ya. iya trigger yang datang. Susah Romo? amat ya. Ya. Ini ada pertanyaan di chat nih Romo. Oh ya. Di film Two Popes ada dialog antara Francis dengan Pope Benedict. Sin is wound, not a stain. It needs to be treated, healed. Boleh dijelaskan maksudnya Romo dari Romo gimana gitu penjelasannya? Dialog lengkapnya ada di chat juga. Indonesianya apa nih si sin? Dosa itu adalah luka dan bukan stain apa stain? Noda. Noda. Needs to be treated, healed. Needs to be treated and healed. Butuh dirawat dan juga disembuhkan. Ya. Yeah. Dan kemudian confession cleans the sinners. So it doesn't help the victim. Our whole church is a need to forgiveness. Where is our humility? Sin is a wound. Ya sama mah tadi kalau kita ngampunin kan. Oke, forgiveness is not enough. Ini oke. Sejauh yang saya juga lihat, ini film juga bagus juga, mengatakan ini, pernah gereja dalam situasi gelap ya, karena skandal seksualitas yang melibatkan para imam juga berbagai pelakunya, dan salah satu diskusi dua pop itu mengatakan ya artinya itu sungguh melukai bukan hanya gereja tetapi melukai banyak orang juga dunia. Dan ya forgiveness yes ya, tetapi kan efek dampaknya itu atau wound-nya itu masih terus perlu di-heal, masih perlu terus disembuhkan. Ya. Anak-anak yang menjadi korbannya, kemudian bagaimana formasi untuk para imamnya, calon-calon imamnya harus diperbarui. Ya, itu. Jadi forgiveness yes diberikan apapun ya, Tuhan itu Maha Pengampun, ya forgiveness yes. Tetapi bahwa dampaknya itu bukan main-main dan ini juga serius, maka juga pelakunya pun juga ada hukumannya yang jelas. Hukuman sipilnya atau hukuman dari gerejanya, tidak boleh lagi menjadi imam itu. Dan juga tanggung jawab untuk korban dan victimnya, prosesnya itu. Maka saya memahami dan mengartikan ini, forgiveness yes, pengampunan iya. Apapun dosanya dan mengampuni, tetapi dampaknya, korbannya yang dirasakan dan juga efeknya itu luar biasa. Maka ini butuh penyembuhan yang butuh waktu, treated dan heal itu butuh waktu dan proses yang lama. Maka pelakunya dapat sanksi baik secara sipil, kemudian dari gereja juga dapat sanksi, ya. Dan juga sejak saat itu Paus mengadakan konferensi luar biasa, mengundang seluruh uskup di dunia, April 24 April 2019 kalau nggak salah, ya, untuk membahas serius tentang ini. Gereja terluka, dunia juga terluka, dan kita perlu ini menyembuhkan ini. Gitu.
pengampunan yes, tetapi luka ini perlu disembuhkan. Gitu, Ping ya, apa namanya? Gimana Om Sinung? Ada pertanyaan Om Sinung? lanjutan? Tanggapan? Itu suaminya moderator, Romo. Oh, suaminya moderator. Tapi bukan kebetulan ya. Terima kasih. Semua itu kebetulan, Mbak Linda. Nah ini mau. Ya, Udah, iya Terima itu kok. kasih. Oke, konteksnya Silakan. yang menimpa gereja. Ya. Iya, terima kasih Romo. Udah. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Dan sama ya, juga bukan hanya dalam konteks gereja, hubungan suami istri atau iya pengampunan ya saat itu juga, tetapi kemudian ya dampaknya itu yang harus butuh proses penyembuhan yang nggak mudah juga. Jadi sebenarnya kayak harus ada actionnya ya Romo, bukan cuma sekedar memaafkan, tapi gimana untuk bikin yang masalah yang awalnya itu ketemu solusi jalan keluarnya, penanganannya seperti apa gitu ya? Penanganannya dampak bukan dari cuma sekedar oh ya aku maafin gitu ya. Aku maafin dah kembali nol. Tapi itu nggak cukup ya. Tapi ini kan membawa korban ini, dan ini perlu penanganan, ini perlu pendampingan. Ini perlu didampingi, ini perlu ditemani. Panjang rentetannya itu. Maka forgiveness is not enough. Oke, ada lagi? Ya. Romo, kalau proses memaafkan tuh berarti harus dua belah pihak ya Romo ya, karena kan dari tadi tuh ceritanya ya kita udah memaafkan, tapi kan balik lagi yang dimaafkannya itu ya udah jaga jarak, berarti kan sama-sama harusnya ya dua belah pihak kali ya Romo ya. Iya. Nah, bagaimana caranya yang misalnya pihak sananya gitu. Ini ceritanya pihak sananya. Biar dia juga betul-betul mendapatkan berkah dari dimaafkan. Salah ya, dimaafkan ya. Atau tapi memaafkan. Bukan Mas Albert ya, bukan Pak Albert ya. Buat pihak sananya nih. Nyambung cerita yang tadi nih, soalnya kayaknya itu ceritanya dari sisi kita udah memaafkan, tapi kan dari pihak sananya, Iya, idealnya gitu, memaafkan, saling memaafkan. Tetapi kan kita nggak boleh memaksa orang juga memaafkan kita. Kita juga nggak boleh mendrive orang harus kamu juga harus gantian dalam memaafkan saya, itu kan enggak. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita plong gitu ya. Kalau mereka membalas maaf ya makasih, terima kasih, puji Tuhan. Kalau enggak ya resiko ditanggung penumpang sendiri. Iya. Tapi idealnya ya saling maafkan itu. Idealnya gitu ya Romo ya. Iya, tetapi kita nggak bisa memaksa orang mengikuti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang penting dari kita berkah dengan memaafkan itu, dan maaf kita juga berkah bagi dia. Kalau dia membalas dengan maaf ya puji Tuhan. Biar dia simpan terus kalau dia masih dendam dengan kita. Jadi kita nggak bisa kontrol orang lain ya Romo ya. Jadi cuma bisa mengkontrol diri kita sendiri, kedamaian hati sendiri. Kalau masalah orang lain mengampuni atau maafkan kita itu udah di luar kuasa kita gitu ya. Di luar kuasa kita. Jenis ini hanya didoakan aja lah. Nggak diampuni, oke. Iya. Persis begitu Romo. Itu kalau boleh saya sharing sedikit, saya prinsipnya gitu aja. Saya kembali kepada doa yang diajarkan sama Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Itu jelas-jelas di sana dikatakan bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada orang lain. Jadi intinya kalau memaafkan itu adalah hati. Dari hati kita sudah maafin ya, dia mau maafin atau enggak ya terserah gitu. Iya. Dan itu kan Tuhan juga. Tuhan itu memaafkan kita loh, ya. Setiap saat seketika juga. Tapi dia nggak pernah menuntut kita mau memberi maaf ke dia juga. Aku udah gak butuh maaf ketika aku udah merasa gitu ya. Dia itu maafkan, memberi, memberi. Seringkali kita menuntut orang. Ya udah, hati kita yang penting mengampuni. Ikhlas ya. Biar nggak jadi kanker, biar nggak jadi tumor, biar nggak jadi bisul ya.
lepaskan itu. Kayak ada ini Romo, 2 negara di Timur Tengah Romo ya. Dulu kayak saudara Romo. Terus tiba-tiba ada konflik gimana, terus jadi gimana, sekarang udah damai lagi, tapi tetap aja nggak bisa seperti dulu hubungannya. Ya. Iya. Kemungkinan dia melihat kira-kira. Iya benar ya. Inisial negaranya apa itu Pak? Negaranya ya di Timur Tengah lah. Ini dipertemukan di sini ya negaranya. Ini udah damai. Karena dia mencatat historinya, sejarahnya, dan dia mengingat masalahnya dia mengingat sejarah yang buruknya loh ya. Bukan plus 62 kan? Oh, plus. Bukan Pak Ribut. Plus berapa? Plus berapa? Kasih tahu nggak ya? Jangan dilanjutkan, ini di record ya. Ini di record ya. Jangan dilanjutkan, tolong ini di record. Iya. Tapi menarik ya, mengampuni ya ternyata. Ya. Terima kasih, senang sekali saya sharing-sharingnya, pertanyaannya itu. Romo dan teman-teman, maaf nih, saya mau pamit dulu, soalnya mau latihan kur buat Paskah 230 di gereja. Ya, terima kasih Mbak Hilda, nanti gabung lagi ya. Terima kasih sekali ya, sudah diundang. Bye, Mungkin Hil. next time bisa barengan lagi. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, Oke, masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita juga akan akhiri. Baik, sepertinya udah nggak ada ya. Ya. Saya share screen dulu. Baik, terima kasih untuk firmannya, renungannya Romo Erwin, juga untuk pertanyaan dan diskusinya yang luar biasa hangat pada hari ini. Semoga kita bisa belajar banyak lagi untuk mengampuni, untuk memberikan kedamaian di hati kita, dan juga membangun relasi yang lebih baik lagi kepada sesama kita, juga terlebih kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siraman firman-Mu yang menyegarkan kami. Pimpin kami ya Bapa, dan berikan kami rahmat-Mu sehingga kami mampu mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Tidak menghakimi seperti Engkau juga tidak pernah menghakimi kami. Engkau menerima kami apa adanya, akan membayar kami dengan harga yang begitu mahal, yaitu Putra-Mu yang terkasih. Hidup ini kami letakkan pada pimpinan-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
menyatukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Romo Erwin, mohon dapat memberikan berkat penutup. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang mungkin pernah melukai dan menyakiti kita, dan siapapun yang pernah berarti dalam hidup kita, tugas-tugas dan pelayanan aktivitas kita, senantiasa dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Erwin atas Terima kasih. waktunya, firman-Nya, renungannya juga. Ya. Juga teman-teman Terima semuanya dari Qatar, Dubai, Terima Abu Dhabi kasih. sudah bergabung. Salam kenal dari Terima Dubai, kasih. Abu Dhabi. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Tadi ada Bu Fani juga ya. Bu Fani ini mamanya Hilda. Oh, oke. Oke. Tante